Halo Sobat Sipaling Chelsea, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk teman-teman semua dimanapun berada, dan selamat datang kembali di channel Ilham Sipaling Chelsea. Ya, saya ingin membahas sedikit ya preview laga final besok antara tim kesayangan kita The Blues Chelsea versus tim terbaik dunia saat ini, Paris Saint-Germain. Ya, kenapa saya bilang tim terbaik dunia? Karena mereka sukses menjuarai Champions League dan menyapu bersih trofi domestik di Prancis ya. Dan mereka membantai dua tim terbaik kota Madrid, Atletico Madrid ya, di babak penyisian. Kemudian di semifinal mereka membantai Real Madrid 4 gol tanpa balas. Ya, jadi wajar kalau saya bilang Paris Saint-Germain adalah tim terbaik dunia saat ini. Ya, di Champions League mereka membantai Inter 5-0, membantai si paling Eropa Real Madrid 4-0. Ya, tetapi jangan lupa Chelsea juga tampil cemerlang ketika mengubur mimpi tim Brasil Fluminense dengan 2 gol tanpa balas di semifinal. Ya, di mana Joao Pedro, pemain baru kita, mencetak 2 gol berkelas ya. 2 gol ya menurut saya fantastis ya dilakukan oleh Joao Pedro. Tetapi ya saat ini banyak penikmat sepak bola, ya, pecinta sepak bola, bahkan pandit itu memprediksi kalau di laga final besok Chelsea akan dibantai. Bahkan tidak sedikit fans Chelsea juga pesimis ya dan menganggap bahwa Chelsea akan kalah di final besok. Ya. Jadi dari semua prediksi yang banyak kita dengar, banyak kita tonton, menimbulkan pertanyaan ya untuk saya pribadi. Apakah PSG sekuat itu? Apakah PSG sesempurna itu sampai Chelsea diprediksi bakal dibantai di final besok? Ya, dan saya menemukan sedikit jawaban ya bahwa PSG tidak sesempurna itu. PSG tidak sehebat itu ya. Karena kalau PSG sempurna dan hebat, mereka tidak akan kalah dari tim sekelas Botafogo. Oke? Dia tidak akan kalah dari tim satelit kita di Ligue 1 yakni Strasbourg ya. Mereka tidak akan kalah. Dan sejauh ini saya melihat tim-tim dari Premier League selalu mengalahkan PSG di musim ini. Ketika mereka dikalahkan Aston Villa, dan juga ketika mereka kalah di kandang dari The Reds Liverpool. Ya, jadi secara tidak langsung Chelsea punya peluang di sini. Ya, tetapi bagaimana cara Chelsea mengalahkan Paris Saint-Germain, ya, itu yang akan kita bahas. Ya. Kalau saya melihat ya secara kualitas pemain di atas kertas, ya baik Chelsea maupun Paris Saint-Germain, saya rasa kualitasnya hampir sama dari lini depan sampai ke lini belakang ya. Yang ada gap menurut saya cukup besar adalah di kualitas penjaga gawang ya. Robert Sanchez dan juga Donnarumma. Ini kualitasnya agak agak jauh ya menurut saya. Di mana Donnarumma kiper berkelas dunia, sementara Robert Sanchez menurut saya kiper yang sedang ingin membuktikan bahwa dia layak menjadi nomor 1 di Chelsea. Oke. Siapa yang menyangka kalau nanti ya lini depan Chelsea, Liam Delap, Nicolas Jackson, Pedro Neto, kemudian Joao Pedro, Christopher Nkunku, Cole Palmer akan membuat lini pertahanan PSG kocar-kacir. Ya, tidak ada yang tahu. Oke. Dan banyak yang bilang bahwa kedalaman skuad PSG sangat bagus. Saya rasa tidak ya. Karena menurut saya ketika menghadapi Real Madrid ya, gol dari Gonzalo Ramos ya, yang mungkin membuat orang berpikir bahwa ya pemain yang ada di starting line up PSG dengan di bench itu sama bagusnya ya. Saya rasa salah satu keunggulan PSG dari Chelsea di atas lapangan adalah chemistry ya. Chemistry pemain PSG sudah tidak diragukan lagi ya.
Mereka tahu kapan harus memberi umpan, kapan harus melakukan shooting ke gawang. Dan itu saya melihat di beberapa laga, di mana ketika ada satu pemain PSG yang sudah, maksudnya apa ya, berdiri di depan penjaga gawang dan mungkin punya persentase gol 75%, tetapi ada teman ya, rekan setimnya yang mungkin punya peluang 80 atau 85% untuk mencetak gol, mereka masih bisa memberikan umpan ya. Dan itu tidak ada di tim kita Chelsea, dimana kalau di pertandingan terakhir kita melihat Nicholas Jackson yang tidak memberikan umpan kepada Cole Palmer yang berdiri bebas sehingga membuat Cole Palmer marah. Itulah yang membedakan kita dengan PSG saat ini. Di atas lapangan kualitas PSG bisa 2 kali lipat dibanding kualitas pemain Chelsea. Oke? Tetapi di atas kertas komposisi pemain, kualitas pemain itu sama. Tetapi ini bukan berdasarkan statistik di atas kertas, tetapi ini di atas lapangan. Chemistry pemain PSG sudah sangat-sangat hampir ya, menghampiri sempurna ya. Dan satu-satunya cara Chelsea untuk mengalahkan PSG menurut saya ya, adalah mencetak gol lebih dulu. Oke, kelemahan PSG terletak di sini. Ketika pemain lawan mencetak gol lebih dulu, kemudian mereka kesulitan untuk menciptakan gol, ya, maka baik pemain yang ada di starting line up ataupun yang ada di bench itu bingung untuk bisa setidaknya menyamakan kedudukan. Dan itu yang terjadi ketika mereka melawan Botafogo, ketika mereka melawan Liverpool di Champions League, ketika mereka menghadapi Strasbourg di Ligue 1. Ya, jadi kita harus unggul lebih dulu. Kita harus mencetak gol lebih dulu untuk menjatuhkan kepercayaan diri para pemain PSG. Apa yang membuat mereka membantai Real Madrid? Ya, mereka mencetak 2 gol mudah, blunder ya dari pemain belakang Real Madrid, sehingga mereka betul-betul menikmati pembantaian yang mereka lakukan ke Real Madrid. Bahkan ketika mereka sudah unggul 3-0 ya, Gonzalo Ramos main ya, Gonzalo Ramos mencetak gol ya, di mana dia mengambil keputusan yang sangat tepat ya, di mana semua pemain Real Madrid itu memprediksi bola akan dia umpan, tetapi dia membalik badan dan langsung mencetak gol ke gawang Thibaut Courtois ya. Jadi lapis kedua Real Madrid mereka akan bisa perform, lapis kedua PSG mereka akan bisa perform kalau tim mereka itu sudah unggul, dan saat mereka masuk mereka akan tahu apa yang timnya butuhkan, tetapi tidak berlaku ketika mereka tertinggal ya. Jadi inilah kesempatan The Blues menurut saya, selain sisi keberuntungan ya. Jadi kita harus unggul lebih dulu, pertahanan kita tidak bikin blunder ya, karena inilah yang selalu menjadi masalah di lini pertahanan kita, blunder yang sering sekali dilakukan ya. Tetapi untuk lini tengah, lini depan, saya rasa kita punya sesuatu yang bisa mengejutkan PSG di laga final besok ya. Jadi ini menurut saya ya, cara kita mengalahkan PSG: cetak gol lebih dulu, bermain sempurna di lini belakang ya, membuat kepercayaan diri PSG hancur ya, dan kita bisa memenangkan trofi FIFA Club World Cup ya. Jadi hanya ada 2 kemungkinan besok ya. Jangan meskipun kita kalah, jangan pernah merasa bahwa tim kita belum berkembang ya. Besok menurut saya hanya ada 2 kemungkinan. Kita akan menjadi juara baru FIFA Club World Cup dengan 32 peserta, format baru, atau kita akan melihat progres yang selama ini dibangun oleh Enzo Maresca. Oke teman-teman, mungkin itu dulu yang bisa saya share di video kali ini, yang saya bisa bahas di video kali ini. Saya Ilham, si paling Chelsea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.